renungan malam pada saat ini. Kita bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kita sepanjang hari, dan mari luangkan waktu sejenak untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita awali dengan pujian Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Firman Tuhan akan diberitakan. Mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kembali kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kasih dan kesetiaan-Mu Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau perkenankan kami untuk menikmati kehidupan sepanjang hari ini, dan berbagai aktivitas boleh kami selesaikan. Kami sungguh menyadari bahwa itu hanya mungkin terjadi karena belas kasihan Tuhan buat kehidupan kami. Layaklah dan patutlah jika pujian dan syukur senantiasa kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang boleh kami nyatakan bersama pada saat ini. Ketika Engkau memperkenankan kami untuk menikmati hadirat-Mu melalui renungan malam, dan saat ini firman-Mu akan diberitakan. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini sungguh-sungguh menjadi penuntun kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang akan mendengarkannya. Dan kiranya firman-Mu ini akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami bersedia mendengarkan firman-Mu.
Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Pada hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2020, Renungan Harian Gereja Toraja akan menyapa kita melalui surat Roma pada pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Roma pasal 7, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa, mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita bersama malam hari ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang rindu mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita membayangkan jika dalam sebuah keluarga tidak ada aturan? Ya, mungkin yang terjadi adalah keinginan kita untuk selalu melakukan apa yang kita kehendaki. Kalau misalnya anak-anak kita tidak berikan aturan, tentu seenaknya saja mereka melakukan apa yang ia inginkan. Yang pasti bahwa dalam sebuah keluarga, aturan itu sangat dibutuhkan. Karena tentu aturan itu akan menuntun perjalanan keluarga tersebut. Dan siapa yang tidak mengikutinya atau tidak mematuhinya, tentu ada konsekuensi yang ia harus dapatkan. Itu mungkin kalau kita lihat dalam kehidupan keluarga. Bagaimana kalau dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan? Tidak ada aturan-aturan yang mengikat kehidupan kita. Mungkin kita akan berpikir, siapa yang kuat itu yang menang. Ya, siapa yang mampu itu yang berkuasa. Nah, belajar dari pembacaan kita pada malam hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudara. Sebuah pertanyaan dalam ayatnya yang ke-7 yang sering muncul. Apakah Taurat itu dosa? Ya. Apakah baik dan benar? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai oleh Paulus. Nah, bagaimana Paulus menjelaskan kondisi ini? Paulus menjelaskan bahwa bukanlah dosa, melainkan olehnya seorang dapat mengenal dosa. Jadi hukum Taurat itu bukan dosa, tetapi olehnya orang mengenal, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah dosa. Nah, tetapi ketika perintah atau aturan dibuat, maka dalam diri seseorang lahirlah keinginan-keinginan. Keinginan untuk melakukan ini, keinginan untuk melakukan itu dan sebagainya. Nah, artinya seseorang bebas untuk melakukan apa yang ia mau kalau tidak ada aturan yang mengikat kehidupannya. Bebas untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Nah, dan ketika aturan itu ada atau ketika hukum itu ada, tentu dari situlah kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat adalah sesuatu hal yang tidak benar. Itu berarti bahwa keinginan-keinginan yang muncul dalam hati kita tidak semua harus kita lakukan karena ada aturan-aturan yang mengikat kehidupan kita. Nah, sesungguhnya hukum Taurat ini Bapak, Ibu, saudara-saudara,
diperuntukkan buat kehidupan orang percaya yang akan mengatur perjalanan hidup ini supaya lebih mengenal kebenaran yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ya. Mengatur kehidupan orang percaya supaya kehidupan mereka semakin hari semakin mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Bukan justru mengatur kehidupan kita sehingga semakin hari semakin melakukan hal yang tidak benar. Tetapi aturan itu, hukum itu ada supaya kehidupan orang percaya semakin hari semakin mengenal kebenaran dan berupaya untuk melakukannya. Punya kerinduan dalam dirinya untuk terus melakukan apa yang benar, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ini banyak dijumpai oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, sehingga secara khusus dalam surat Roma ini ia mau menjelaskan apa sesungguhnya arti hukum Taurat. Hukum Taurat mau memperkenalkan kepada umat bagaimana mereka melakukan hal yang benar dan bagaimana mereka melakukan hal yang tidak benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, menyikapi kehidupan kita yang sementara kita jalani sekarang ini, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19, ada sejumlah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kita patuhi. Nah, mungkin ada pemberontakan dalam diri kita, dalam hati kita. Bahkan mungkin kita tidak mau melakukannya. Ya, kalau kita berjalan keluar di sana sini kita menjumpai masyarakat yang tidak mau patuh terhadap aturan, misalnya mereka tidak mau pakai masker, mereka tidak mau menjaga jarak dan sebagainya. Ya, tanpa kita menyadari bahwa aturan-aturan itu tentu bermanfaat pada diri kita, tentu berguna pada diri kita demi kesehatan kita. Jadi bukan keuntungan pemerintah, tetapi diperuntukkan bagi kesehatan kita sendiri. Sehingga saya mengajak kita selaku jemaat Tuhan, bagaimana kita mematuhi aturan-aturan pemerintah yang ada, sehingga kepatuhan kita terhadap aturan-aturan sebagai wujud dari bagaimana kita mentaati apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana menghargai aturan-aturan yang ada. Bukan hanya dalam keluarga kita, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat yang kita tempati bersama-sama menjalani kehidupan ini. Jangan pernah kita jemu-jemu untuk setia pada aturan. Jangan kita mengatakan sudah bosan di rumah misalnya, atau sudah malas pakai masker dan sebagainya, tetapi sekali lagi bahwa teruslah setia pada aturan-aturan itu, karena tentu semua demi kebaikan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau terus hadir memberkati dan menopang kehidupan kami. Hari ini boleh kami lewati dengan baik. Mulai dari pagi hingga pada saat ini, Tuhan perkenankan kami untuk menjalani berbagai aktivitas. Apapun yang kami lakukan, berkenan Tuhan memberkati. Dan bersyukur bahwa waktu dan kesempatan Engkau kembali anugerahkan untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui renungan malam pada saat ini. Dan syukur bahwa firman-Mu menyapa kami, mengingatkan kami bahwa hukum Taurat adalah penuntun dalam kehidupan kami. Bagaimana kami melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan sekiranya itu boleh kami wujudkan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, melalui ketaatan kami terhadap aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berjemaat, dan juga dalam kehidupan keluarga. Kuatkan kami dan mampukan kami Tuhan untuk terus menjalani kehidupan ini dengan benar. Dan biarlah hikmat dari Tuhan akan menjadi bagian hidup kami untuk menjalani hari-hari anugerah-Mu dengan baik. Kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan warga jemaat-Mu di tempat ini. Engkau mengenal kehidupan mereka masing-masing lebih dari kami mengenalnya. Engkau mampu menjangkau mereka masing-masing lebih dari kami menjangkau mereka. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa akan terus menguatkan dan menolong mereka. Sehingga di tengah-tengah berbagai pergumulan dan perjuangan hidup, mereka tidak putus asa, melainkan percaya akan kuasa Tuhan dalam hidupnya.
Untuk mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Untuk mereka yang tidak berdaya dalam kelemahannya Tuhan Engkau kuatkan. Dan untuk mereka yang bergumul karena duka cita Engkau menghiburkannya. Bahkan beban kehidupan yang datang silih berganti, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kasih akan terus terulur buat kehidupan kami. Sehingga berat sekalipun hidup ini, Tuhan mengasihi dan menolong kami. Juga kami terus bersyukur kepadamu bahwa hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami, di dalamnya berkat-berkat-Mu terus dinyatakan. Sempurnakan semua itu Tuhan, dan ajar kami untuk terus melihat bahwa kehidupan yang Engkau anugerahkan di dalamnya berkat-Mu terus dinyatakan. Dan kiranya kami tidak lupa diri, melainkan kami senantiasa menaikkan syukur hanya kepada Tuhan. Kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Untuk tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, selaku ayah dan ibu dan juga dalam peran sebagai anak dalam keluarga. Biarlah kami boleh menyatakan peran sebagaimana Tuhan kehendaki. Dan kami percaya bahwa keluarga kami adalah keluarga Allah. Kehidupan kami pun akan terus setia kepada Allah. Dan kami terus berdoa kepadamu untuk anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga kami masing-masing. Dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, dan juga dalam kerinduan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan selalu punya cara yang luar biasa untuk menolong kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Karena itu berkenan Tuhan menyatakan yang terbaik dan menolong kami untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi teladan dimanapun kami berada. Tuhan, kami terus berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau terus topang dan kuatkan kami semua selaku majelis gereja, pengurus OIG, dan juga jemaat. Kami saling mendukung, menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Pelayanan ini Tuhan hanyalah titipan yang Kau berikan bagi kami. Sungguh tidak ada kemampuan pada diri kami untuk menjalaninya. Tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kasih akan terus menolong dan menguasai kami. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami akan istirahat. Biarlah Tuhan menjaga kami, supaya besok boleh kami jelang bersama dengan Tuhan. Beri kami semangat dan sukacita, karuniakan pengharapan dalam diri kami untuk terus menatap hari depan dalam pengharapan kepada Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang berseru. Semua ini kami bawa bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.